United going forward with Rasmus Højlund. Look at the pace, blistering pace. Højlund! Special moment, special goal. Tahun baru era baru ala Sir Jim Ratcliffe. Kedatangan Ratcliffe menandai untuk pertama kalinya seorang investor Manchester United datang ke klub dan berbicara secara tatap muka dengan staf yang bekerja di dalamnya sejak tahun 2005. Ini adalah hal yang tidak pernah dilakukan Joel Glazer. Ratcliffe, Braithwaite, Blank dan juga Neville berjanji untuk terus hadir di sekitaran klub, sesuatu yang absen dari rezim tunggal Glazer dalam nyaris 2 dekade terakhir dengan Joel Glazer beroperasi dari Washington. Dalam kunjungan formal pertama mereka pekan ini, Sir Jim Ratcliffe dan juga Sir Dave Braithwaite telah mengeluarkan seruan kepada manajemen dan juga staf yang mendesak mereka untuk bekerja sama mengembalikan klub ke kejayaannya. Menurut laporan, keluarga Glazer akan mengawasi sisi bisnis, sementara miliarder Inggris itu dan juga tim Ineosnya akan mengelola aspek sepak bola. Erik ten Hag juga menghadiri setidaknya 1 pertemuan staf dan melakukan diskusi pribadi dengan Sir Jim Ratcliffe yang juga bertemu dengan sebagian besar pemain di Carrington belum lama ini. Dalam pertemuannya dengan staf Manchester United, Ratcliffe menyampaikan jika fokus utamanya adalah mengembalikan klub ke jalur juara, alih-alih hanya mencoba meraup keuntungan finansial. Ineos memiliki determinasi untuk membawa kesuksesan dengan membangun lingkungan olahraga yang elit. Dia menyorot masalah yang membuat klub tertinggal dari klub lain yang memiliki anggaran serupa. Komunikasi Ineos disebut diterima dengan baik oleh mayoritas staf yang tidak begitu terkesan dengan penggunaan banyak retorika yang dibuat oleh ex-CEO klub Richard Arnold. Sir Jim Ratcliffe mengapresiasi performa komersial klub, tetapi dia terus menekankan jika kesuksesan sebuah klub hanya diukur dari trofi yang mereka menangkan. Dalam sesi ini, Sir Dave Braithwaite lebih banyak berbicara, di mana dia membahas mengenai filosofi yang ingin Ineos terapkan di Manchester United. Wigan versus Manchester United 9 Januari, begini komentar pelatih Wigan. Wigan dan Manchester United akan bertemu di babak ketiga Piala FA 2023-2024. Pertandingan Wigan versus Manchester United akan kick off pada Selasa 9 Januari jam 03.15 waktu Indonesia bagian Barat, live di Braintree dan juga live streaming di video. Manchester United adalah runner-up edisi sebelumnya. Di final musim lalu, 1 gol penalti Bruno Fernandes tidak cukup bagi United saat berhadapan dengan sang rival sekota Manchester City. Mereka kalah 1-2 dan gagal menjadi juara. Di edisi kali ini, Manchester United akan mengawali langkah dengan laga yang seharusnya bisa dimenangkan. Lawan pertama mereka adalah Wigan Athletic, tim dari Divisi 3. Bagi United, pertandingan ini penting karena Piala FA mewakili satu-satunya pilihan realistis klub untuk memenangkan trofi musim ini setelah mereka tersingkir dari Piala Carabao Cup dan Liga Champions. Pada laga sebelumnya, United dan Wigan sama-sama gagal menang. Di Premier League, Manchester United dipecundangi Nottingham Forest 1-2. Di League One, Wigan bermain 1-1 dengan Barnsley. Manchester United musim ini memang sering angin-anginan. Kekalahan dari Forest, padahal sebelumnya menang atas Aston Villa yang merupakan salah satu bukti nyata. Namun rasanya sangat keterlaluan jika United masih gagal menang atas Wigan Athletic, meski mereka juga bermain tandang. Bagi bos Wigan Athletic, Sean Maloney mengaku bahwa Manchester United adalah tim keduanya di hatinya. Satu berdewasa dan dia sering berpergian untuk menyaksikan mereka beraksi. Jadi pertandingan ini akan menjadi ujian yang hebat, tetapi juga merupakan hak istimewa untuk menjadi manajer melawan klub yang sangat berarti bagi saya, ungkap Maloney. Maloney berterima kasih kepada Sir Alex Ferguson atas bantuan dan nasihatnya selama bertahun-tahun dan menyatakan harapannya bahwa pelatih Skotlandia itu akan hadir pada pertandingan pada hari Senin. Erik ten Hag pastikan 3 pemain Manchester United perpanjang kontrak, tidak termasuk Martial dan Varane. Manajer Manchester United Erik ten Hag memberikan sebuah kabar menarik baru-baru ini. Dia mengkonfirmasi ada 3 pemain setan merah yang kontraknya telah diperpanjang. Manchester United punya PR yang harus segera diselesaikan di tahun 2024 ini. Pasalnya ada beberapa pemain mereka yang tercatat kontraknya akan habis dalam 6 bulan ke depan. Ada sekitar 5 pemain yang kontraknya akan habis. Alhasil jika tidak diperpanjang kontrak, kelima pemain ini boleh berdiskusi dengan klub lain menurut aturan Bosman. Dalam konversi persnya baru-baru ini, Erik ten Hag memberikan kabar terkait kelima pemain itu. Dia menyebut 3 dari 5 pemain yang kontraknya akan habis itu sudah diperpanjang.
Ten Hag memastikan bahwa 3 pemain yang kontraknya telah diperpanjang itu adalah Hannibal Mejbri, Victor Lindelof, dan Aaron Wan-Bissaka. United telah mengaktifkan klausul perpanjangan otomatis dalam kontrak ketiga pemain itu dengan durasi selama 1 tahun. Sementara itu, Erik ten Hag menyebut pihaknya masih berdiskusi dengan Raphael Varane dan Anthony Martial. Dia berharap kedua pemain itu juga mau memperpanjang kontrak mereka. Granada khawatir Manchester United menarik kembali bek kiri pinjamannya. Sebuah laporan dari Spanyol mengklaim Manchester United sedang mempertimbangkan untuk menarik kembali Alvaro Fernandes dari masa peminjamannya di Granada. Menurut Kope, Granada khawatir United akan menggunakan klausul pengembalian mereka dan menjual pemain tersebut ke Benfica yang akan membantu financial fair play. Kontrak sang pemain akan berakhir pada tahun 2024. Sehingga Januari akan menjadi kesempatan terakhir bagi United untuk mendapatkan keuntungan dari pemain 20 tahun itu, kecuali jika klub berencana menawarkan kontrak baru kepada Fernandes. Fernandes cukup terabaikan oleh Erik ten Hag di awal musim di tengah krisis cedera di pertahanan. United tidak memiliki bek kiri dan manajer malah memutuskan untuk mengontrak Sergio Reguilon dengan status pemain pinjaman dari Tottenham Hotspur daripada membiarkan Fernandes masuk ke dalam tim utama. Bek kiri itu dimainkan sebagai pemain sayap di Granada dan telah membuat Benfica terkesan. Meski tim La Liga tersebut menjalani musim yang mengkhawatirkan, Fernandes sepertinya tidak memiliki masa depan di United. Menanti striker baru di Manchester United. Manchester United kesulitan mencetak gol pada musim ini. Dimitar Berbatov meyakini jika mantan timnya akan membeli striker baru untuk meningkatkan kekuatan lini depannya. Erik ten Hag memang membutuhkan penyerang tambahan untuk mengarungi paruh kedua musim ini. Pasalnya performa Setan Merah pada musim ini sangat mengecewakan. Setan Merah kesulitan mencetak gol secara teratur. 3 penyerangnya yang dimiliki yakni Marcus Rashford, Rasmus Højlund, dan juga Anthony Martial kinerjanya cukup mengecewakan. Minimnya gol yang dicetak membuat Manchester United berencana merekrut penyerang baru. Sampai sejauh ini ada banyak nama yang dikaitkan dengan Setan Merah. Berbatov merasa sangat yakin jika Manchester United akan merekrut striker, entah itu pada bulan Januari atau di musim panas. Manchester United akan merekrut seorang striker jika tidak pada bulan Januari maka di musim panas. Martial mungkin akan pergi, Rashford dan Højlund ada di sana, dan Garnacho masih sangat muda. Jadi potensinya juga ada. Para pemain muda ingin terus tampil mengesankan, ungkap Dimitar Berbatov. Kedatangan striker baru akan menambah persaingan di lini depan Manchester United. Namun Berbatov juga mengingatkan jika Setan Merah perlu berhati-hati dalam mendatangkan penyerang baru. Sebaliknya, tidak sehat jika tidak memainkan pemain yang tepat karena bisa menimbulkan masalah di ruang ganti. Anda perlu berhati-hati penyerang mana yang Anda dekati, ungkap Dimitar Berbatov.